Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Yowana Hasana dengan NIM 18036153. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya mengenai studi kompleks asosiasi merkuri menggunakan KI dan metil green. Yang pertama yaitu latar belakang dari makalah saya. Pesatnya perkembangan industri di Indonesia tentu tidak selalu disertai dengan perencanaan yang baik terhadap pengolahan limbahnya. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan bagi manusia. Salah satunya yaitu pencemaran air. Limbah dari industri itu salah satunya yaitu logam berat. Ya, logam berat tersebut dapat merusak lingkungan serta dapat mengganggu kesehatan hingga dapat menyebabkan kematian. Untuk itu, tentu kita harus mencari metode untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu metodenya yang dapat dilakukan yaitu metode CVAAS dan metode kompleks asosiasi. Untuk metode CVAAS ini terdapat beberapa kelemahan, yaitu hanya dapat mendeteksi atau memisahkan merkuri dan tidak dapat mendeteksi jenis merkuri itu. Oleh sebab itu, saya menggunakan metode kompleks asosiasi, di mana metode kompleks asosiasi merkuri I4 dan metil green ini menggunakan ekstraksi fase cair, fase padat dengan zolit alam. Batasan dari makalah saya ini yaitu yang pertama, kondisi optimum kompleks asosiasi merkuri dengan kombinasi variasi konsentrasi iodin, pH, dan konsentrasi metil green. Yang kedua, yaitu absorben yang digunakan untuk ekstraksi kompleks asosiasi merkuri adalah zeolit alam yang berasal dari Kabupaten Solo. Masalah dari makalah saya yaitu berapakah kondisi optimum konsentrasi iodin, pH, dan konsentrasi metil green terhadap kompleks asosiasi. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk memperoleh kondisi optimum kompleks asosiasi merkuri menggunakan KI dan metil green dengan kombinasi variasi konsentrasi iodin, pH, dan konsentrasi metil green. Untuk manfaat dari penelitian ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu pada kalangan industri dapat menerapkan metode untuk pengolahan limbah yang kemungkinan mengandung ion merkuri, dan bagi peneliti khususnya ruang analisis dapat menambah pengetahuan mereka tentang teknik analisis ion merkuri. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustakanya. Yang pertama, logam berat. Logam berat adalah istilah yang digunakan secara umum untuk kelompok logam dan metaloid dengan densitas lebih besar dari 5 gram per cm kubik, terutama pada unsur seperti CD, CR, CU, Hg, Ni, Pb, dan Zn. Logam berat dapat menimbulkan efek gangguan terhadap kesehatan manusia, tergantung pada bagian mana logam berat tersebut terikat dalam tubuh, serta besar dosis yang terpapar pada tubuh manusia tersebut. Logam merkuri memiliki nomor atom 80, berat atom 200,59, titik didihnya 360 derajat Celcius, dan massa jenisnya 13,6 gram per mililiter. Merkuri merupakan logam dengan ikatan metalik terlemah di antara semua logam dan satu-satunya logam berfungsi cair pada temperatur kamar. Lemahnya ikatan metalik mengakibatkan tingginya tekanan uap pada temperatur kamar, dan ini sangat berbahaya bagi jika terhisap oleh makhluk hidup. Merkuri banyak digunakan dalam termometer, barometer, panel pengganti listrik, dan lampu pijar raksa. Selanjutnya yaitu metil green. Metil green dengan rumus C26H33N3Cl2 kali berupa kristal berwarna hijau yang merupakan senyawa kimia aromatik heterosiklik mirip dengan metilen biru. Berwarna ini memiliki berat molekul 364,85 gram per mol dengan larutan air sebesar 1,46%. Metil green adalah jenis zat warna yang dapat digunakan untuk penentuan merkuri secara spektrofotometri. Metil green dapat membentuk hidrofobik kompleks asosiasi ion dengan merkuri anorganik jika direaksikan dengan imin. Selanjutnya yaitu kompleks asosiasi. Dalam kompleks asosiasi ion, ion anorganik berasosiasi atau bergabung dengan ion-ion yang bermuatan berlawanan dengan bentuk sebuah spesies netral yang
diabstraksikan, di mana kompleks asosiasi tersebut dapat meningkatkan konsentrasi ion yang lebih besar daripada pasangan ion yang sederhana. Ion merkuri dalam larutan akan membentuk ion kompleks tetraiodomerkurat jika direaksikan dengan larutan ioda berlebih dengan persamaan reaksi seperti yang dapat kita lihat pada PPT ini. Pembentukan asosiasi ion merupakan fenomena yang dihasilkan dari daya tarik-menarik antar spesies dengan muatan yang berlawanan sehingga membentuk kompleks yang netral. Berikut dapat kita lihat juga persamaannya. Selanjutnya yaitu mengenai spektrofotometer UV vis. Spektrofotometer UV vis adalah sebuah teknik analisis spektroskopik yang memakai sumber radiasi elektromagnetik ultraviolet dengan panjang gelombang berkisar antara 190 sampai 380 nanometer dan sinar tampaknya 380 sampai 780 nanometer dengan memakai instrumen spektrofotometer. Spektrofotometri UV vis melibatkan energi elektronik yang cukup besar pada molekul yang dianalisis, sehingga spektrofotometri UV vis lebih banyak dipakai untuk analisis kuantitatif dibandingkan kualitatif. Prinsip kerja dari alat spektrofotometer UV vis ini yaitu di mana suatu sumber cahaya dipancarkan melalui monokromator. Monokromator menguraikan sinar yang masuk dari sumber cahaya tersebut menjadi pita-pita panjang gelombang yang diinginkan untuk pengukuran suatu zat tertentu yang menunjukkan bahwa setiap gugus kromafor mempunyai panjang gelombang maksimum yang berbeda. Selanjutnya kita masuk pada bab 3-nya. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian, yaitu di Laboratorium Penelitian Jurusan Kimia FMIPA Universitas Negeri Padang. Alat bahannya yaitu seperti yang dapat kita lihat di PPT yang telah saya lampirkan ini. Selanjutnya masuk kepada prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama yaitu penentuan panjang gelombang maksimum kompleks anion, di mana 2,5 mili merkuri 10 ppm ditambahkan dengan 15 mili Ki dengan konsentrasi 0,5 molar ke dalam labu ukur 25 mili. Kemudian diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas. Kemudian dikocok-kocok dan kemudian didiamkan sebentar. Kemudian diukur dengan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang dalam rentang 300 sampai 800 nanometer. Selanjutnya yaitu penentuan konsentrasi optimum iodin terhadap pembentukan kompleks anion, di mana 2,5 mili larutan merkuri 10 ppm ditambahkan dengan 0,5 mili dengan Ki berlebih dengan konsentrasi 0,5 molar dengan masing-masing volume 5 mili, 7,5 mili, 10 mili, 12,5 mili, 15 mili, 17,5 mili, dan 20 mili ke dalam labu ukur 25 mili. Kemudian diencerkan juga dengan aquabides. Kemudian kita lakukan seperti prosedur sebelumnya. Selanjutnya yaitu penentuan panjang gelombang maksimum kompleks asosiasi, di mana larutannya kita atur dulu dalam pH, pH-nya sampai dengan 5. Kemudian ditambahkan 0,0225 mili metil green 1% ke dalam labu ukur 25 mili. Kemudian lakukan hal yang sama lagi. Selanjutnya yaitu penentuan pH optimum terhadap pembentukan kompleks asosiasi. Pertama-tama kita atur dulu pH-nya dalam rentang 3 sampai pH 8. Kemudian tambahkan HNO3 dengan konsentrasi 0,1 molar atau ditambahkan NaOH dengan konsentrasi 0,1 molar. Kemudian ditambahkan 0,025 mili metil green 1% ke dalam labu ukur 25 mili. Kemudian kita lakukan lagi prosedur yang sama dengan prosedur sebelum-sebelumnya. Selanjutnya yaitu penentuan konsentrasi optimum metil green pada pembentukan kompleks asosiasi. Pertama-tama kita atur lagi pH-nya. Kemudian ditambahkan metil green 1% dengan masing-masing volume 0,01 mili, 0,015 mili, 0,02 mili, 0,025 mili, 0,03 mili, 0,035 mili, 0,04 mili, 0,045 mili, dan 0,05 mili ke dalam labu ukur 25 mili. Kemudian diencerkan dengan aquabides sampai tanda batas. Kemudian diukur dengan spektrofotometer UV vis. Selanjutnya yaitu untuk menguji pengaruh zeolit alam sebagai absorben terhadap ekstraksi kompleks asosiasi metilen green terhadap merkuri
I4. Pertama-tama yaitu ditambahkan 25 ml larutan MgHG I4, kemudian diuluskan ke dalam volume yang telah di-packing dengan absorben sebanyak 2 gram. Kemudian diukur dengan spektrofotometer UV vis, dan hasil yang didapatkan nantinya akan dibandingkan dengan hasil pengukuran sebelum ekstraksi. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu tadi pembahasannya mengenai penentuan panjang gelombang maksimum kompleks anionnya. Di sini pada gambar yang pertama, pada scan spectrum curve-nya dapat kita lihat bahwa di sini serapan maksimumnya terjadi pada panjang gelombang 348 nanometer dengan nilai absorbansi 0,042. Pengukuran panjang gelombang maksimum ini bertujuan agar memiliki kepekaan maksimal terhadap penyimpangan yang kecil selama penelitian yang akan mengakibatkan kesalahan. Kemudian nanti panjang gelombang inilah yang akan digunakan untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Selanjutnya dapat kita lihat lagi kurva yang di sebelah kanannya, yaitu kurva tentang konsentrasi optimum iodin terhadap pembentukan kompleks anionnya. Dari kurva tersebut dapat diketahui bahwa diperoleh konsentrasi iodin 0,35 mili dengan absorbansi 0,538 dengan konsentrasi Hg yang digunakan 1 ppm. Nah, pada konsentrasi iodin 0,35 itu adalah penyerapannya yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu kita lihat lagi grafik selanjutnya yang sebelah kiri, yaitu menggambarkan tentang panjang gelombang maksimum kompleks asosiasinya. Di sini dapat kita lihat bahwa penyerapan terbaiknya atau optimalnya terjadi pada panjang gelombang 633 nanometer dengan absorbansi 0,576. Selanjutnya kita lihat pada grafik selanjutnya yang di sebelah kanan, yaitu grafik tentang pH optimum terhadap pembentukan kompleks asosiasi. Di sini dapat kita lihat bahwa pH optimumnya terjadi pada pH 5 dengan absorbansi 0,575. Pada pH 5 ini terbentuk kompleks asosiasi yang stabil antara Hg I4 2-min dengan metilen green-nya. Selanjutnya, kita lihat lagi grafik selanjutnya, yaitu mengenai konsentrasi optimum methyl green terhadap pembentukan kompleks asosiasi. Dari grafik ini terlihat bahwa konsentrasi optimum methyl green-nya diperoleh pada konsentrasi 0,0014% dengan nilai absorbansi 0,599. Dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan absorbansi pada konsentrasi lebih besar dari 0,0014% karena peningkatan asosiasi ion antara iodin dan metilen green tidak ada lagi. Yang pada gambar sebelah kanannya itu adalah gambar yang menjelaskan mengenai pengaruh zeolit alam sebagai absorben terhadap ekstraksi kompleks asosiasi. Berdasarkan gambar tersebut, dapat kita lihat bahwa terjadi penurunan absorbansi yang signifikan pada kompleks asosiasi ini, yang dilanjutkan dengan ekstraksi menggunakan zeolit alam sebagai absorbennya. Kemampuan zeolit alam sebagai absorben larutan kompleks asosiasi sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari nilai absorbansi yang sebelum dan sesudah ekstraksinya. Nilai absorbansi setelah ekstraksi yaitu 0,002 lebih kecil dibandingkan setelah ekstraksi, yaitu 0,599. Dari nilai absorbansi tersebut dapat disimpulkan bahwa zeolit alam mampu menyerap ion merkuri dan zat warna, yaitu methyl green dengan baik. Baiklah, dari seluruh penjelasan saya ini dapat saya simpulkan bahwa kondisi optimum kompleks asosiasi Hg atau merkuri menggunakan Ki dan methyl green terjadi pada konsentrasi iodin 0,35 molar dengan pH 5 dengan konsentrasi methyl green 0,0014%. Dan zeolit alam dapat digunakan sebagai absorben pada ekstraksi kompleks asosiasi antara merkuri menggunakan methyl green. Hal ini dapat dilihat dari nilai absorbansi yang diperoleh yang telah saya jelaskan sebelumnya. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau masukan, dipersilakan.
Pasti Salsa. Baiklah, saya Salsabila Safitri ingin bertanya kepada Yohan. Jelaskan alasan mengapa menggunakan metode ekstraksi pada penelitian ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaan Salsabila. Baiklah, pertanyaan saya kumpul dulu. Silahkan, apa ada pertanyaan lagi? Baiklah, saya Esti Ramadini ingin bertanya kepada penyaji, yaitu tolong penyaji jelaskan apa manfaat dari penelitian tersebut. Terima kasih. Baiklah, saya ucapkan terima kasih atas pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu dari Salsabila Safitri, yaitu apa alasan saya menggunakan metode ekstraksi ini. Yang pertama yaitu berdasarkan literatur menjelaskan bahwa sebenarnya metode yang sering digunakan yaitu metode CVAAS, di mana metode ini sebenarnya memiliki kekurangan, yaitu tidak dapat menganalisis spesies apa yang terdapat pada merkuri. Merkuri ini kan terdapat beberapa jenis macamnya. Jadi oleh sebab itulah saya menggunakan metode ekstraksi ini, karena metode ekstraksi dapat menganalisa spesies merkuri apa yang terdapat dalam sampel yang akan saya lakukan penelitiannya. Baiklah, untuk pertanyaan kedua yaitu pertanyaan dari saudara Hesti, apa manfaat dari penelitian ini? Manfaatnya yaitu yang pertama, jika dikaitkan pada pihak kalangan industri, maka metode ini diharapkan dapat digunakan untuk pengolahan limbah yang lebih baik lagi, atau pengolahan limbah merkuri yang lebih baik lagi. Jika dikaji pada ruang lingkup analisis, diharapkan berdasarkan penelitian saya ini, semoga metode yang saya lakukan ini dapat menambah pengetahuan bagi peneliti lain agar dapat menggunakan teknik analisis ion merkuri dengan jauh lebih baik. Baiklah, sekian presentasi yang saya dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, menyimpannya apa dipencet? yang stop kok apa yang post kok ya? Di stop duluan. Stop dulu.